Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti
haleluya. Bahwa kami tetap setia sampai akhir hidup. Sebab Tuhan kami perlukan. Tidak cukup hanya memuji-Mu, tidak cukup hanya menyembah-Mu, namun Kau mencari orang yang bersungguh hati, bagi semua yang percaya padamu. Ku bersyukur, ku bersyukur bahwa kami lebih dalam lagi Tuhan. Di dalam penyembahan, di dalam pujian, dalam pengiringan akan Engkau dapati kami tetap setia hingga garis akhir. Sebab orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat, bertahan dan bertindak. Kami rindu Tuhan untuk memberi yang terbaik. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami rindu bersyukur, mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, kami sambut berkat firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi sahabat GSCC, kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati dan luar biasa. Pagi hari ini kita akan mau belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim adalah kitab yang ditulis setelah kitab Yosua, di mana Yosua memberikan mandat kepada bangsa Israel. Kalau engkau pandang baik untuk menyembah kepada Tuhan, atau engkau pandang baik untuk menyembah kepada berhala, tapi aku dan seisi keluargaku akan menyembah Tuhan. Jadi dia memberikan pilihan kepada bangsa Israel untuk menyembah Tuhan. Bangsa Israel ketika selama mereka menyembah Tuhan, mereka hidup dalam keadaan baik. Kitab Hakim-Hakim adalah kitab yang memiliki siklus. Ketika orang takut akan Tuhan, dia menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia diberkati. Tapi ketika dia mulai meninggalkan Tuhan, maka di situ iblis kemudian membuat mereka menjadi lemah, lalu musuh-musuh datang untuk menyerang mereka. Tuhan izinkan musuh-musuh datang untuk menyerang mereka. Ketika musuh-musuh datang menyerang mereka, siklusnya mereka bertobat. Ketika mereka bertobat, Tuhan datang untuk menolong mereka melalui hakim-hakim yang dipilih oleh Tuhan. Di antaranya ada hakim yang beberapa nama, yaitu Otniel. Otniel itu adalah anak mantu dari Kaleb. Lalu ada Ehud, ada juga Samgar, Deborah, dan Barak. Dan saudara, ada juga Gideon dengan kepopulerannya yang menjadi hakim. Cukup lama dia menjadi hakim, dia mengusir musuh dengan 300 orang yang dipilih oleh Tuhan. Orang-orang Midian dikalahkan, raja-rajanya dibunuh. Dan selanjutnya perbuatan Gideon dikenal sebagai seorang yang memiliki pengaruh yang luar biasa di tengah-tengah bangsa Israel. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada juga seorang yang dibangkitkan bernama Tola bin Pua bin Dodo, orang Isakar yang menyelamatkan Israel dari Yabni Samir. Ada juga Yair. Saudara, ketika Israel ditindas, bangkit juga seorang yang bernama Yefta. Yefta ketika dia bernasar, kemudian Tuhan menolong dia dan kemudian dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Saudara, kemudian ada seorang yang bernama Ebsan, ada Elon, ada Abdon. Nah, kemudian di pasal yang ke-13 lahir seorang Nazir yang dipilih oleh Tuhan dari seorang yang lahir dari Manoah dan Zora. Ada seorang yang bernama Simson. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tertarik untuk membahas tentang Simson. Dia dikenal sebagai orang yang sangat kuat, cukup kuat dan sangat kuat. Dikatakan dia waktu dia masih dalam kandungan, malaikat datang untuk mengunjungi ayah dan ibunya, lalu dikatakan jangan dia tidak boleh meminum sesuatu yang memabukkan dan haram yang tidak boleh dimakan. Ia harus berpegang pada perintah.
Saudara yang diberkati, perempuan itu mamanya itu harus memelihara diri terhadap semua yang dikatakan kepadanya, tidak minum anggur, saudara, tidak memakan sesuatu yang haram. Itu yang diperintahkan Tuhan kepada orang tua dari Simson. Dan saudara yang diberkati, Simson tumbuh menjadi anak nazir, anak yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dia menjadi anak yang kuat. Kekuatannya melebihi orang-orang yang lain. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah memberkati dia dengan satu panggilan yang luar biasa. Orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi hakim di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi kuat saja tidak cukup, saudara. Kuat saja tidak cukup. Kita tahu bahwa kisah tentang Simson bagaimana dia jatuh di dalam godaan ketika dia bertemu dengan Delila. Padahal dia dipanggil untuk menjadi hakim dengan periode waktu yang cukup lama. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang yang kuat saja secara fisik tidak cukup. Dia adalah seorang anak yang dipelihara dari kecil, tidak makan sesuatu yang haram atau tidak minum sesuatu yang memabukkan. Jadi saudara, Tuhan punya rencana atas kehidupan Simson, tapi dia tidak menjaganya dengan baik. Mari saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar kebenaran firman Tuhan di sini bahwa memiliki panggilan saja tidak cukup. Memiliki panggilan saja tidak cukup. Memiliki badan yang kuat, teguh, tangguh seperti Simson saja tidak cukup. Ya, kita baca di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, ada Raja Daud itu berulang kali mengalahkan musuh-musuhnya. Ada juga Yosua berulang kali mengalahkan musuh-musuhnya dengan kekuatan, dengan pasukan, dengan berlaksa-laksa. Kalau Daud dikatakan berlaksa-laksa pasukan yang ada. Tapi menjadi orang yang kuat saja secara fisik, menjadi orang kuat saja secara finansial, menjadi orang yang kuat saja secara tampang, itu tidak cukup, saudara. Ada hal yang lebih lagi yang kita harus belajar untuk di dalam Tuhan. Tidak sekedar kuat, tapi menjadi orang yang penuh hikmat dan takut akan Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar tentang kisah Simson dan juga Delila, saudara. Dalam Hakim-Hakim 1 hingga Hakim-Hakim 16, hakim-hakim dikenal dengan orang-orang yang memiliki kekuatan yang tangguh, bahkan ada yang memiliki kemampuan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Saudara, ada Gideon yang mengalahkan dengan 300 saja orang pilihan dari Israel. Kekuatan itu ada di sana, saudara. Kekuatan untuk mengalahkan musuh. Tapi kekuatan saja tidak cukup, saudara. Ada hal yang lebih penting lagi, ada hal yang lebih luar biasa lagi yang harus kita miliki untuk menjadi seorang yang penuh dengan iman, penuh dengan kekuatan untuk mengalahkan godaan-godaan dan musuh-musuh. Dalam Hakim-Hakim 16, Simson ketika dia ditaklukkan oleh bangsa Filistin karena godaan dari Delila, mereka menahan dia. Lalu di pusat kota berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga aku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin." Lalu ia membungkuklah sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zora dan Eshitaol ke dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Saudara, yang saya bacakan ini adalah akhir dari kehidupan Simson. Ketika dia kemudian ditaklukkan oleh Delila, dia digunduli kepalanya, kemudian ditahan di penjara,
Kemudian dia dibawa di rumah di tengah-tengah kota, saudara, dan di sana berkumpul raja-raja kota. Dan dengan sekali itu ketika kekuatannya kembali pulih, dia mohon kepada Tuhan, Tuhan sekali ini saja berikan aku kekuatan. Dan kemudian dia merobohkan kedua tiang dan raja-raja kota itu meninggal dunia di tengah-tengah perhimpunan yang ada. Dan dikatakan orang yang mati pada waktu itu jauh lebih banyak daripada orang yang dibunuhnya semasa hidupnya. Dan saudara, dikatakan bahwa 20 tahun ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Menarik saudara, ketika dia sebetulnya memiliki waktu yang cukup panjang untuk memerintah sebagai hakim-hakim di tengah-tengah bangsa Israel. Kita melihat bahwa di awal dia sudah mengalahkan ketika dia menikah dengan seorang perempuan dari Timna, orang Filistin itu. Dia mengalahkan 30 orang. Lalu kemudian dia membuat kerusuhan dengan membawa gandum, kemudian membakar ladang-ladang orang Filistin. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian dia dengan mencari gara-gara kepada orang Filistin dengan perang keledai, dia membunuh 1.000 orang pada waktu itu. Saudaraku yang diberkati, 20 tahun dia memerintah sebagai hakim, dan pada waktu itu mereka memerintah sebagai hakim dengan mengalahkan musuh-musuh umat Allah, musuh-musuh mereka pada waktu itu bangsa Filistin. Jadi dengan kekuatan mereka mengalahkan musuh-musuh. Dan saudaraku yang diberkati, kekuatan secara fisik saja tidak cukup untuk mengalahkan musuh-musuh. Mungkin dengan tubuh yang kuat, dengan segala keperkasaannya, dia bisa membunuh orang-orang Israel. Namun dengan keperkasaannya itu, dia dikalahkan karena dia jatuh di dalam godaan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kuat saja tidak cukup untuk menjadi seorang yang penuh iman dan boleh berjalan dengan Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Ada hal-hal yang harus kita miliki, saudara. Mari saudara kita melihat bagaimana Simson jatuh ke dalam dosa. Di dalam Hakim-Hakim 16 dikatakan dia berulang kali dirayu oleh seorang perempuan bernama Delila. 3 kali Delila merayu dia untuk mencari rahasia kekuatannya, dan kemudian 3 kali juga Delila gagal. Tapi kemudian Simson tidak melarikan diri dari Delila, dia tetap saja dengan perempuan itu. Dia sudah tahu bahwa perempuan itu selalu merayu dia untuk menanyakan kekuatannya. Ada banyak orang-orang, saudara, dia sudah tahu di dalam keadaan dan situasinya di situ banyak godaan, tapi dia tidak pernah memilih untuk keluar dari zona tersebut. Ada banyak orang-orang yang dia tahu dia mulai was-was, wah saya kalau tetap di kerjaan ini saya pasti dapat banyak godaan. Saya kalau tetap di dalam keadaan ini saya pasti akan mengalami kejatuhan. Nah, kalau saya tetap di dalam situasi ini, mungkin godaan itu akan terus muncul dan membuat saya lama-lama akan jatuh. Simson tahu tentang hal itu. 3 kali dia dirayu oleh Delila untuk meminta rahasia kekuatannya. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Simson? Yang dia tahu, seperti yang sudah-sudah, dia akan diluputkan dari rancangan musuh. Tapi yang dia tidak tahu bahwa roh Tuhan sudah meninggalkan dia. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Hakim-Hakim 16 ayat 15 firman Tuhan berkata seperti ini. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimanakah mungkin engkau berkata aku cinta padamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia mau mati rasanya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, godaan itu sudah ada di depan mata. 3 kali dia boleh luput dari godaan. Seharusnya di titik itu dia sudah lari keluar supaya dia tidak jatuh lagi di dalam godaan, tapi dia tetap tinggal di situ. Bahkan dia membiarkan dirinya ada di pangkuan dari Delila, kemudian berhari-hari perempuan itu merengek-rengek. Saudara, orang yang mengizinkan dirinya dirayu-rayu oleh godaan setiap hari, satu saat nanti pasti engkau akan jatuh. Orang yang mengizinkan dirinya tidak mau keluar dari zona godaan, bahkan kemudian dia mengizinkan godaan itu ada di telinga dia, dan kemudian merasa diri tetap kuat, merasa diri tetap mampu untuk mengatasi godaan-godaan tersebut. Saudara tidak akan luput, saudara pasti akan jatuh. Godaan itu yang ada di depan mata, kemudian menarik hatimu untuk masuk di dalam sesuatu yang lebih lagi. Kadang-kala godaan itu berupa sebuah godaan yang kecil, kompromi kecil-kecilan. Tetapi kemudian tiap hari godaan itu datang, lalu Anda mulai melangkah, langkah demi langkah mulai masuk di dalam jerat yang lebih lagi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Simson tergoda dengan perempuan. Perempuan
menjadi simbol godaan yang sangat besar. Adam dan Hawa jatuh karena Hawa. Dan saudara, Daud jatuh karena Batsheba, Simpson jatuh karena Delila. Saya sebagai seorang perempuan tidak mau keadaan ini kemudian mencemarkan nama baik kita sebagai seorang perempuan. Tapi saudara, tahukah kita bahwa wanita itu memiliki daya pengaruh? Kalau kita memiliki pengaruh yang baik, maka ujung-ujungnya kita akan membawa lingkungan sekitar kita kepada kebaikan. Tapi kalau kita perempuan itu dikuasai oleh dosa, kita akan menjadi perayu-perayu ulu untuk membawa pengaruh orang lain untuk jatuh ke dalam dosa. Saudara, istri Potifar adalah seorang perempuan yang cantik, memiliki kewibawaan, keberhargaan, tetapi dia hampir saja membawa Yusuf ke dalam pencobaan. Hati-hati saudara, baik kita laki-laki, baik kita perempuan, kita harus menjaga diri benar bahwa perempuan itu bukan simbol godaan. Perempuan itu adalah makhluk yang diciptakan Tuhan, serupa dan segambar dengan Tuhan, bukan untuk dipakai untuk menggoda suami orang lain, bukan dipakai untuk menjatuhkan mentalitas orang lain. Dengan caramu berpakaian, engkau membuat manusia jatuh ke dalam godaan dan cobaan. Mari saudara, mari angkat derajatmu, hai wanita-wanita, angkat derajatmu, hai perempuan-perempuan. Engkau bukanlah makhluk yang dipakai untuk menjadi tangan kanannya iblis untuk membawa orang itu jatuh ke dalam dosa. Saudara, dengan cara kita berpakaian, laki-laki itu bisa jatuh dalam dosa. Dengan cara kita berkata-kata, suami kita akan ada di bawah pengaruh kita. Nah, saudara, ada satu roh itu roh Isabel, yaitu seorang perempuan yang tidak takut akan Tuhan. Dia membawa pengaruh yang buruk, dominasi yang buruk, sehingga suaminya juga turut jatuh di dalam dosa. Ada banyak wanita-wanita yang sebetulnya mendapatkan panggilan yang khusus, mendapat panggilan yang spesial, tapi dia tidak menggunakan untuk memuliakan nama Tuhan, tapi digunakan untuk menjatuhkan orang lain. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan beri kesempatan pada iblis untuk memakai celahmu, untuk memakai kekuranganmu, untuk menjadi alat untuk membawa pada kejatuhan dosa. Delila mengizinkan dirinya dipakai oleh iblis untuk membawa seorang nasir Allah jatuh ke dalam dosa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadilah perempuan yang bermartabat, jadilah perempuan yang takut akan Tuhan. Jangan jadikan dirimu sebagai penggoda bagi orang lain. Saudara, ada banyak wanita-wanita yang baik-baik, kemudian menjatuhkan dirinya, kemudian menjadi penggoda, sehingga rumah tangga orang lain itu mengalami kejatuhan. Dan hari-hari ini saudara, ada pelakor-pelakor berkeliaran di luar sana yang membawa rumah-rumah tangga itu ada di dalam ancaman. Baik saudara engkau sudah menikah, baik saudara engkau belum menikah, jadilah perempuan yang bermartabat, jadilah perempuan yang takut akan Tuhan, yang tidak mendatangkan pencobaan bagi rumah tangga orang lain. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Delila seorang yang ada di Gaza, yang membawa pencobaan di dalam kehidupan Simpson. Kemudian Simpson tergoda dengan Delila, dan Delila itu dimanfaatkan oleh orang-orang Filistin. Dia mungkin dibayar, dia mungkin dimanfaatkan untuk menggoda Simpson supaya menceritakan rahasia-rahasia kenaziran. Saudara, bukan soal bagaimana rambutnya dicukur, tapi bagaimana Tuhan tidak senang dengan Simpson yang membuka dirinya terhadap godaan iblis, membuka celah terhadap godaan iblis. Kemudian mari kita baca selanjutnya saudara. Ketika Delila merengek-rengek, maka diceritakannya kepada Delila segala isi hatinya. Inilah persoalannya saudara. Ketika Simpson hatinya itu sudah jatuh kepada tangan yang tidak tepat, disitulah Tuhan sudah diduakan saudara. Orang yang jatuh di dalam dosa, sesungguhnya awal mulanya karena hatinya sudah terpaut kepada godaan, hatinya sudah terpaut kepada rayuan, dan dia memberikan segala isi hatinya. Orang yang memberikan segala isi hatinya, di situ dia akan mengalami kejatuhan dalam dosa. Dikatakan, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakan kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja orang Filistin, katanya, sekali ini datanglah kemari, sebab dia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. You see bahwa Delila dibayar oleh raja-raja kota orang Filistin untuk menyingkapkan rahasia dari Simpson. Pertanyaannya, apa benar kekuatan seseorang itu bisa hilang karena rambutnya dicukur? Saudara, saya yakin bukan karena rambutnya yang dicukur, dibotakin, tetapi karena Tuhan melihat bahwa komitmennya
untuk takut akan Tuhan itu runtuh seketika hanya karena godaan dari seorang wanita. Karena dia telah memberikan seluruh jiwanya, seluruh hatinya kepada Delila. Bukankah Tuhan adalah Allah yang cemburu? Tuhan tidak menginginkan anak-anak kerajaan, anak-anak Tuhan itu begitu mudahnya memberikan hatinya kepada orang yang lain. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan soal rambut yang dicukur, tetapi soal bagaimana seseorang memberi hatinya kepada berhala-berhala di dalam hatinya. Delila telah menjadi berhala di dalam Simson. Yang harusnya Simson menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan, tetapi kemudian dia menyerahkan seluruh isi hatinya kepada seorang perempuan yang menggoda dia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lihat bagaimana kejatuhan Simson. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Saudara, kalau kita masuk di dalam jebakan iblis, kita mulai memberikan sepenuh hati untuk iblis, maka saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mulailah kekuatan lenyap dan kita tunduk kepada kekuatan di mana kita sudah tergoda. Berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson, maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan kedua rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Saudara, Simson berpikir bahwa dia akan lepas seperti yang sudah-sudah. Karena dia tahu selama ini Tuhan menolong dia, selama ini dia kuat, selama ini dia hebat, selama ini dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu siapa musuh kita. Simson tahu siapa musuh dia, yaitu orang Filistin. Kita juga ngerti benar siapa musuh kita. Musuh kita adalah iblis, musuh kita adalah kuasa kegelapan, musuh kita adalah kemiskinan, musuh kita adalah sakit penyakit, musuh kita adalah kuasa-kuasa kegelapan yang ada di luar sana. Kita tahu selama ini kita berkemenangan di dalam Tuhan. Dan Simson tahu bahwa selama ini seperti yang sudah-sudah dia akan lepas. Tapi dia tidak tahu bahwa roh Tuhan sudah meninggalkan dia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kengerian yang paling besar adalah bukan pada saat Simson dikalahkan atau ditangkap oleh Filistin. Kengerian yang paling besar bukan pada saat Simson kehilangan rambutnya. Kengerian yang paling besar bukan pada saat Simson kehilangan kekuatannya. Tapi kengerian yang paling besar adalah ketika roh Tuhan sudah meninggalkan dia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ujilah dirimu sendiri. Apakah roh Tuhan masih ada padamu? Atau roh Tuhan sudah meninggalkan engkau? Ujilah dirimu sendiri bagaimana tudung perlindungan daripada Tuhan itu diangkat, maka semuanya akan menjadi kacau balau. Saudara akan kehilangan perlindungan, saudara akan kehilangan kekuatan, saudara akan kehilangan segala-galanya. Saudara akan kehilangan damai sejahtera, saudara akan kehilangan pengharapan. Saudaraku, jangan izinkan kekuatan Tuhan itu meninggalkan kehidupan kita. Hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan izinkan engkau masuk ke dalam celah dan kemudian engkau terjebak di dalam celah dan kemudian engkau dikuasai, ditundukkan di dalam celah yang ada. Simson tidak memilih lari untuk keluar daripada Delila. Dia masuk di dalamnya dan bersikap seolah-olah kuat. Ada banyak orang-orang percaya, ada banyak-banyak orang yang sudah menerima roh Tuhan di dalam dirinya, masuk di dalam pencobaan dan membiarkan dia ada di sana dan dia akan berkata, seperti yang sudah-sudah aku akan lepas dari keadaan ini. Saudara, jangan biarkan dirimu mempermainkan Tuhan. Jangan biarkan dirimu mempermainkan roh Tuhan. Roh Tuhan ada padamu oleh sebab engkau telah Tuhan telah mengurapi engkau dan engkau masih mengizinkan engkau hidup di dalam pencobaan dengan sengaja, maka Tuhan pasti akan meninggalkan engkau. Hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan masuk ke dalam pencobaan dengan sengaja dan dengan mencobai Tuhan, seolah-olah Tuhan akan melepaskan engkau padahal engkau tahu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan jangan mencobai Tuhan Allah dan jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan menghujat Roh Kudus, jangan mempermainkan Roh Kudus. Engkau tahu keadaan itu adalah tidak dikehendaki oleh Tuhan, tapi engkau terus masuk di dalam godaan. Engkau terus masuk di dalam hubungan-hubungan yang tidak diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Simson adalah seorang yang punya panggilan. Sejak dari kandungan dia sudah dipanggil. Simson adalah seorang punya visi. Ketika dia mendekati seorang perempuan dari orang Filistin
ya gadis di Timna itu saudara, dia punya visi, dia dengan sengaja menikahi perempuan Filistin itu dengan maksud supaya mencari gara-gara dengan orang Filistin. Dia punya visi, untuk melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Dia punya iman, dia tahu dia hidup di dalam Tuhan. Dia tahu bahwa ketika dia tinggal di dalam Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan dia kemenangan. Dia punya kecerdikan, dia manfaatkan teka-teki yang dia miliki, kemudian dia mengalahkan 30 orang Filistin yang itu jadi kawan-kawan di dalam pernikahannya pada waktu itu. Dia kalahkan 30 orang itu dan mengambil jubah kebesarannya. Dia kalahkan 1000 orang dengan membakar ladang-ladang orang Filistin. Dia punya keberanian. Kurang apa dia dengan kekuatan? Dengan kekuatannya dia mengalahkan orang-orang Filistin. Namun kebodohan yang dilakukan Simson, saudara, dia tidak peka. Dia tidak peka bahwa dia sudah masuk di dalam jebakan iblis. Dia tidak peka dengan keadaan dan situasi yang dia sudah tahu bahwa Delila ini dimanfaatkan oleh orang Filistin. Seperti yang sudah-sudah dia menganggap dirinya kuat dan dia tidak menganggap bahwa Tuhan akan meninggalkan dia. Yang kedua, dia tidak punya ketegasan. Begitu mudahnya dia masuk di dalam jebakan dari Delila, dirayu-rayu sampai tidak tahan lagi hatinya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah engkau orang yang gampang dirayu? Apakah engkau orang yang gampang dibengkokkan hatimu? Ataukah apakah engkau adalah orang yang gampang kemudian dibujuk untuk melakukan sesuatu yang tidak Tuhan kehendaki? Saudara, kalau engkau masih tinggal di area di situ, saudara, hati-hati. Engkau pasti akan mengalami kekalahan demi kekalahan. Yang ketiga, dia tidak mempertahankan integritas. Dia tidur dengan seorang perempuan dari Gaza, yaitu seorang perempuan yang dikatakan perempuan yang sundal. Dia tidak mempertahankan integritas. Yusuf adalah seorang anak dari Yakub. Dia mempertahankan hidup dengan integritas sekalipun dia dirayu, dibujuk untuk tidur dengan istri Potifar, dia tidak mau. Dia jaga integritas. Dia katakan, bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang sebesar ini? Saudara, hal yang keempat yang tidak dilakukan Simson seperti yang dilakukan oleh Yusuf adalah lari dari godaan, lari dari rayuan, lari dari jebakan dari seorang perempuan yang tidak takut akan Tuhan. Malah dia tidur dengan Delila. Dia tidur di pangkuan Delila. Saudara, Simson tidak menjauhkan diri dari godaan. Dan yang kelima, dia tidak menghargai, menjaga kenasirannya, kekudusan panggilannya dengan membukakan rahasia bahwa dia dengan dicukur rambutnya, dia menyatakan rahasia kenasirannya. Saudara, bukan soal potong rambutnya, tetapi bagaimana dia izinkan iblis itu masuk ke dalam area yang sebetulnya dia persembahkan untuk Tuhan. Kalau hal-hal ini terjadi di dalam kehidupan kita, saya pastikan, saudara, tidak ada gunanya menjadi orang yang kuat. Kuat dalam panggilan, kuat dalam visi, kuat dalam iman, cerdik, punya keberanian, punya kekuatan. Tapi begitu gampang dan rapuh untuk digoda. Saudara, ada banyak orang yang sebetulnya banyak memiliki visi yang luar biasa, banyak memiliki panggilan, banyak memiliki kecerdikan, keberanian, dan kekuatan. Tapi apa gunanya semuanya itu, saudara, kalau kita jatuh di dalam godaan? Semuanya ada, visi ada, panggilan ada, iman ada, cerdik pula, keberanian ada, kekuatan ada. Tapi yang tidak punya adalah kepekaan untuk lari dari godaan. Tidak punya ketegasan untuk lari dari godaan yang merusak integritas. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, tidak cukup menjadi pribadi yang kuat, tidak cukup memiliki pribadi yang memiliki pesona, aktualisasi diri di mana-mana, engkau menjadi orang yang hebat, tapi engkau dan saya harus memiliki kemampuan untuk lari dari godaan. Harus memiliki kemampuan untuk peka terhadap kehendak Tuhan. Harus memiliki kemampuan untuk tidak menghujat kekuatan daripada Roh Kudus yang ada di dalam kita. Saudara, kita tahu kita diurapi, tapi kita mencemarkan diri dengan ketidakkudusan. Saudara, mungkin engkau adalah seorang imam yang luar biasa dalam rumah tangga. Engkau mungkin seorang pendeta yang luar biasa di dalam panggilan. Tetapi engkau mendekatkan dengan perempuan-perempuan yang engkau layani. Anak-anak muda, anak-anak remaja, engkau tergoda di dalamnya. Dan saudara kemudian tidak akan luput dari godaan tersebut. Saudara pasti akan dikuasai hatinya di dalam godaan. Mari saudara, begitu kuatnya godaan dari iblis sehingga ada banyak orang yang sekali digoda, dia mulai masuk terjerat lebih dalam lagi dan kemudian mengalami kejatuhan. Kalau kita lihat hakim sebelumnya, yaitu hakim yang pertama yaitu Yosua. Tidak sekalipun dia jatuh di dalam dosa dengan perempuan. Dan saudara, jikalau ada laki-laki yang mulai tergoda dengan perempuan, dia pasti akan binasa. Adam hampir, saudara, hampir pada waktu itu, hampir dan bukan cuma hampir,
dia memberikan dirinya untuk tunduk kepada wanita dan kemudian jatuh. Saya sebagai wanita itu malu. Saya katakan hampir bukan hampir lagi, tetapi sudah dikuasai oleh godaan Hawa pada waktu itu. Simpson dikuasai hatinya oleh perempuan. Mari saudara, gunakan pengaruh kita sebagai perempuan sebagai pengaruh yang baik yang membawa suami-suami kita di dalam takut akan Tuhan, bukan membawa orang lain ke dalam pencobaan. Kalau hari ini engkau menjadikan dirimu sebagai godaan bagi orang lain, mari bertobat dengan sungguh-sungguh, tinggalkan dan jadikan dirimu sebagai perempuan-perempuan yang seperti Maria Magdalena yang memberi kehidupannya untuk melayani Tuhan. Saudara, jangan menyalahkan kenapa iblis bisa masuk ke dalam rumah. Apabila rumah kita tidak berpintu, kita tidak palang pintu hati kita tidak bentengi hati kita. Bagaimana kita bisa mengalahkan iblis? Jangan beri kesempatan pada iblis. Jangan beri kesempatan pada iblis. Efesus 4 ayat 27. Hai perempuan-perempuan, jangan beri kesempatan pada iblis untuk menjadikan engkau sebagai penggoda. Dan hai kaum pria, jangan beri kesempatan pada iblis untuk menjadikan perempuan-perempuan itu menggoda kehidupanmu. Marilah kita tetap kuat teguh di dalam panggilan, sekalipun kita punya visi, sekalipun kita kuat, tapi kalau kita tidak tahan godaan, kita pasti juga akan jatuh. Mari saudara, kita berdoa supaya hari ini engkau keluar dari godaan iblis dalam nama Yesus. Mari kita segera berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kami, biarlah kami menjadi perempuan-perempuan ilahi yang takut akan Tuhan. Dan jangan biarkan kami menjadi penggoda-penggoda Tuhan yang membawa orang lain ke dalam pencobaan. Kami juga berdoa untuk pria-pria kami Tuhan, pria-pria yang takut akan Tuhan. Jangan izinkan mereka jatuh di dalam godaan, cobaan, rayuan yang membuat mereka merendahkan panggilan Allah di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa agar mereka menjaga integritas, tidak mudah tergoda dengan bujuk rayu dari wanita-wanita yang tidak takut akan Tuhan. Kami juga berdoa di dalam pelayanan, kami tetap teguh di dalam panggilan. Kami berdoa pada hari ini, hamba-hamba Tuhan yang memiliki kesulitan untuk menjaga diri, hamba-hamba Tuhan yang memiliki kesulitan untuk tidak menjaga hidupnya di dalam takut akan Tuhan dan kekudusan. Kami berdoa rebut jiwa mereka keluar dari dalam api. Kami berdoa untuk anak-anak muda yang mereka sudah memberi dirinya sepenuh waktu untuk Tuhan, sudah memberikan segala-galanya untuk Tuhan, tapi masih jatuh di dalam godaan-godaan. Bapa di surga, kami berdoa, kami rebut jiwa anak-anak muda ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, sehingga Engkau memenuhkan kehidupan mereka di dalam roh takut akan Tuhan. Bapa, kami berdoa, kami memiliki hati yang penuh integritas, penuh ketegasan, dan menjauhkan diri dari godaan dan cobaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini, kekuatan daripada Tuhan mengalir, sehingga kami menjadi orang-orang yang teguh, pekah, kuat, dan tetap bertahan dalam iman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Jangan salahkan pencuri iblis masuk ke dalam rumah apabila rumah kita tidak berpintu. Jangan beri kesempatan pada iblis. Amin. Tuhan memberkati.